Aku seorang suami dari seorang istri bernama Lena. Kami juga sudah punya seorang putri kecil yang baru berusia 6 tahun. Kehidupan kami memang terbilang sangat sederhana. Aku hanya seorang satpam di sebuah mall, sedangkan istriku juga ikut bekerja dengan berjualan kue keliling. Setiap paginya biasanya istriku selalu keliling komplek untuk menjajakan kuenya sambil ia mengantar anak kami ke sekolah, dan biasanya siang baru ia kembali ke rumah sambil sekalian menjemput anak kami di sekolah. Aku sendiri bekerja secara shift. Kadang aku harus masuk kerja malam dan pulang pagi. Kadang juga masuk siang dan pulangnya malam. Kami tinggal di sebuah rumah petak kontrakan. Rumah petak itu berderetan sebanyak 5 pintu. 4 dari 5 rumah tersebut sudah berpenghuni, kecuali rumah paling ujung yang berdampingan dengan rumah kami itu masih kosong. Karena baru beberapa minggu yang lalu penghuninya pindah. Sampai pada suatu ketika, seseorang pindah ke rumah kontrakan kosong tersebut. Penghuni baru itu seorang janda dengan 2 orang anak, namanya Maya. Menurut cerita Maya, suaminya baru saja meninggal sekitar 2 bulan yang lalu. Ia pindah ke kontrakan ini karena sudah tidak sanggup lagi membayar sewa rumah lamanya. Mendiang suaminya adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta. Setelah suaminya meninggal, Maya mendapatkan pesangon dan juga uang santunan. Namun karena Maya tidak bekerja, uang itu juga mulai menipis. Karena itu Maya berinisiatif untuk pindah ke kontrakan yang lebih murah. Maya juga berencana untuk membuka usaha menjahit di tempat barunya itu, sesuai dengan keahlian yang dia miliki. Singkat cerita, aku dan Maya pun saling kenal, karena kebetulan rumah kami bersebelahan. Dan sebenarnya perkenalan kami dimulai saat pertama kali Maya pindah ke sini. Saya ikut membantunya mengangkut barang-barangnya ke dalam rumah. Maya dan istriku juga sudah saling kenal. Apalagi anak pertama Maya juga harus pindah ke sekolah baru yang kebetulan satu sekolahan dengan anakku. Sementara anak kedua Maya sudah mulai masuk TK, yang berada tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan kami. Jadi biasanya setelah mengantar anak-anaknya ke sekolah, Maya pun mulai sibuk melakukan pekerjaan barunya, yakni menjahit pakaian. Suatu pagi, aku pulang dari kerja. Seperti biasa, jika masuk malam, maka aku akan pulang sekitar jam 8 pagi. Saat itu, istriku sudah tidak ada di rumah, karena memang ia harus pergi menjajakan kue dagangannya. Aku mencoba mencari kunci rumah yang biasanya istriku taruh di bawah pot bunga di samping pintu. Tapi setelah mencari beberapa saat, aku tidak bisa menemukannya. Saat itu, Maya sedang menyapu di teras rumahnya. "Lagi cari apa, Jun?" tanya Maya saat ia melihat aku yang sedang kebingungan. "Anu Mbak, kunci rumah. Apa tadi istriku ada titip sama Mbak Maya?" tanyaku sedikit gelagapan. Maya saat itu hanya memakai baju daster tipis yang sedikit transparan. Rambutnya dibiarkannya tergerai sedikit basah. Maya memang berwajah cukup cantik, bodinya juga lumayan seksi. "Nggak ada tuh Jun, mungkin ia lupa meninggalkannya," ucap Maya menjawab. "Tuh Mbak, padahal biasanya ia taruh di situ," ucapku sambil menunjuk ke arah pot di samping pintu.
Maya memang berusia 2 tahun lebih tua dariku, sekitar 33 tahun usianya. Sementara aku masih 31 tahun. Karena itu, aku biasa memanggilnya Mbak. Padahal aku sudah ngantuk banget, Mbak. Semalam gak tidur karena tugas. Lanjutku berucap lagi. Ya udah, kamu istirahat di rumah Mbak aja, tawar Maya. Nggak usah Mbak, saya nunggu istri saya aja, balasku. Tapi istri kamu kan masih lama pulangnya Jun. Biasanya kan ia pulang siang. Sekarang masih jam 8 loh Jun, ucap Maya lagi. Tapi aku nggak enak Mbak, masuk ke rumah Mbak Maya, balasku sungkan. Udah nggak apa-apa Jun, kan cuma numpang tidur doang, ucap Maya meyakinkan. Aku berpikir sejenak. Sebenarnya aku merasa sungkan untuk masuk ke rumah Maya, tapi aku juga sudah tidak bisa menahan kantukku. Aku pun akhirnya menerima tawaran Maya untuk beristirahat di rumahnya. Aku melangkah dengan sedikit ragu memasuki rumah tersebut. Maya ikut masuk bersamaku. Ia kemudian memberikan aku sebuah bantal untuk aku berguling di ruang tengah rumahnya. Ruangan itu memang agak sempit, karena semua peralatan menjahit Maya berada di ruangan itu. Aku jadi sedikit kesusahan untuk sekedar berbaring. Maya sepertinya juga menyadari hal tersebut. Kamu tidurnya di kamar aku aja Jun, tawar Maya. Tapi aku nggak enak loh Mbak, balasku berusaha menolak. Tapi kamu nggak mungkin bisa tidur di situ Jun, jadi lebih nyaman kalau kamu tidurnya di kamar aja, ucap Maya sedikit bersikeras. Karena merasa tidak enak hati menolak kebaikan Maya, dan juga karena memang di ruangan itu aku tidak bisa tidur dengan nyaman, aku pun menerima tawaran dari Maya. Aku segera bangkit dan berjalan menuju kamar Maya. Sesampai di dalam, aku pun segera merebahkan tubuhku di atas ranjang dalam kamar tersebut. Saat itulah aku menyadari kalau dari tadi Maya selalu memperhatikanku. Mbak kok lihatnya gitu? Tanyaku bergetar. Kamu tampan dan gagah sekali Jun, aku suka lihat kamu, ucap Maya cukup berani. Ah, Mbak Maya bisa aja, balasku salah tingkah. Kamu kan tahu sendiri Jun, aku ini sudah hampir setengah tahun menjanda. Aku selalu merasa kesepian. Dan jujur saja, aku sering memikirkan kamu malam-malam untuk sekedar mengisi kesepianku, ucap Maya lagi, sambil ia mulai melangkah mendekatiku. Aku terpaku menyadari itu semua. Sungguh tak pernah terpikir olehku kalau Maya akan berucap demikian. Aku memang mengagumi kecantikan Maya, namun selama ini aku tidak berani untuk menunjukkannya, apalagi statusku yang merupakan suami orang. Tapi karena Maya sendiri sudah berterus terang tentang perasaannya, aku pun jadi lebih berani. Aku juga suka sama Mbak Maya, tapi aku ini suami orang loh Mbak. Apa Mbak Maya nggak nyesal nantinya, ucapku akhirnya. Kalau untuk mendapatkan laki-laki segagah kamu, aku nggak bakal nyesel Jun. Lagi pula kita melakukannya atas dasar suka sama suka, dan kita juga tidak harus terikat kan, balas Maya kemudian. Kalau Mbak Maya maunya seperti itu, aku juga siap Mbak menjalin hubungan rahasia bersama Mbak Maya, asalkan Mbak Maya tidak menuntut apa-apa dariku, ucapku membalas. Aku tidak akan menuntut apapun dari kamu Jun, asalkan kamu punya waktu untukku kapanpun
aku menginginkannya. Ucap Maya yakin. Dan setelah memperoleh kata sepakat pagi itu, aku dan Maya pun melakukan sebuah pergelaran. Sebuah pergelaran yang indah. Maya memang terlihat sekali sudah berpengalaman. Apalagi ia sudah lama hidup sendiri. Ia pasti sangat kesepian selama ini. Hal itu dapat aku rasakan dari perlakuannya padaku pagi itu. Aku hampir kewalahan dibuatnya. Sangat terlihat sekali kalau Maya memang sedang merasa haus. Aku pun berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Maya. Aku juga ingin membuktikan diriku padanya kalau aku ini adalah laki-laki yang tepat untuknya saat ini. Dan pagi itu pun berlalu dengan sempurna, meninggalkan kesan yang mendalam di antara kami berdua. Sejak kejadian indah pagi itu, aku dan Maya pun mulai terlibat hubungan terlarang. Kami selalu berupaya untuk mencari waktu yang tepat untuk kami bisa bertemu dan berduaan. Berbulan-bulan hal itu terus terjadi. Sampai akhirnya, istriku pun mulai mencurigaiku. Istriku sering mempertanyakan tentang kedekatanku dengan Maya. Karena takut istriku mengetahui hubungan kami, aku pun segera meminta Maya untuk tidak lagi bertemu denganku. Maya berusaha menolak awalnya, tapi aku berusaha meyakinkannya. Aku tak ingin rumah tanggaku hancur karena hubunganku dengan Maya. Maya tetap tak terima. Dia bahkan semakin berani untuk terus mendekatiku. Sampai akhirnya, istriku pun terpaksa turun tangan. Istriku menghasut beberapa warga yang ada di sana untuk segera mengusir Maya dari situ. Beberapa warga pun mulai terhasut. Apalagi status Maya yang seorang janda. Para ibu-ibu di gang itu merasa khawatir kalau suami mereka juga digoda oleh Maya. Setelah campur tangan Pak RT, Maya pun akhirnya dipaksa pindah dari situ. Aku tak bisa berbuat apa-apa karena aku juga tidak ingin rahasia hubunganku dengan Maya terbongkar. Aku juga turut serta menyetujui pengusiran Maya dari tempat itu, agar istriku yakin kalau aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Maya. Maya pun pindah, dan aku juga sedikit merasa bersalah. Tapi aku memang tidak mungkin melanjutkan hubunganku dengan Maya. Biar bagaimanapun, aku sudah punya istri dan anak yang sangat aku sayangi. Dan hubunganku dengan Maya adalah sebuah kesalahan. Meskipun resikonya Maya terpaksa pindah dari situ, tapi aku merasa sedikit lega, karena dengan begitu aku tak perlu lagi merasa khawatir. Aku pun menyadari kesalahanku tersebut. Aku yang begitu mudah tergoda oleh janda cantik itu. Namun aku berjanji dalam hatiku untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Semoga saja.